Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Sarip. Mau Ujang harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Udah bosen sama isu ijazah? Ya bosan sih wajar teman-teman. Mang Ujang juga kadang bosen gitu. Yang dilihat di TikTok ya, yang lihat di YouTube ya. Gerombolannya Roy Suryo lagi gitu dengan narasi mereka yang tidak ada pembaruan ya. Terus itu saja yang mereka bahas gitu kan, terus muter di sana gitu kan. Meskipun beberapa di antara mereka itu sudah tampak ada yang menyerah ya teman-teman, seperti Egy Sujana ya, yang katanya dia tidak mau pulang ke Indonesia karena dia takut dipenjara untuk kesekian kalinya ya. Nah, bukan Egy Sujana saja, Tifa juga di video kali ini yang akan kita tonton, dia mengatakan bahwa penelitian ijazah Bapak Jokowi itu dari A sampai Z itu sudah selesai katanya, versinya dia ya. Kalau selesai itu ya berarti udah harus bisa membuktikan ijazah Bapak Jokowi itu yang katanya palsu gitu kan. Tapi kan sampai sekarang mereka hanya omong-omong, blunder ya, tidak ada pembuktian sama sekali gitu kan. Yang ada mereka hanya memframing, memunculkan isu baru gitu kan. Terus saja hal-hal kecil mereka up ke media gitu. Sepertinya sih mereka memang ada upaya untuk menghalang-halangi proses hukum ya teman-teman sekarang ini gitu kan, mengulur-ngulur gitu. Kalau versi kita para pendukung Bapak Jokowi, finalnya itu ya mereka-mereka ini yang tidak bisa membuktikan ijazah Bapak Jokowi palsu ya harus ini ya diproses hukum gitu teman-teman, dan dipastikan mereka ini menjadi para penghuni Hotel Prodeo, itu finalnya di sana gitu kan. Nah teman-teman, kali ini Mang Ujang punya beberapa video yang akan kita simak. Kita mulai dulu dari diskusi antara Bung Ade Pradi dengan Bang Budius Piliang di Unpacking Indonesia. Teman-teman, ini adalah sebuah informasi yang cukup mengejutkan ya. Ternyata ketika demo di Solo itu ya, di kediaman Bapak Jokowi yang dilakukan oleh TPUA untuk meminta Bapak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, ternyata ada upaya busuk terselubung juga di sana teman-teman, bahwa katanya ada upaya untuk membakar rumah Bapak Jokowi teman-teman. Dan itu yang bersaksi adalah para tetangganya Bapak Jokowi yang memberi informasi bahwasanya ada upaya-upaya tersebut gitu. Ngeri nggak teman-teman itu? Jadi kita akan menyimak seperti apa penjelasan dari Bang Budius dan Bang Adek ini biar kita tidak gagal paham teman-teman. Kita simak lebih detail apakah benar ada upaya seperti itu waktu demo di Solo itu teman-teman, di kediaman Bapak Jokowi. Nah, mari kita simak videonya. Nah, Bang Ade, pada saat mereka melakukan pengerudukan atau demo lah di depan rumah Pak Jokowi, saya banyak dapat cerita yang agak seram-seram juga sebenarnya niat mereka itu. Misalnya diam-diam ternyata mereka itu benar-benar niatnya sebenarnya bukan untuk menemui Pak Jokowi, ya kan, untuk meminta atau membujuk Pak Jokowi untuk melihatkan ijazah, tetapi beredar di WAG gitu ya, bahwa mereka sebenarnya ingin sampai membakar rumah segala macam. Nah, kira-kira itu tergambar nggak tadi, Bang Adi? Kalau menurut saya itu ada pada pemeriksaan Solo. Oh. Ada pemeriksaan Solo. Jadi di Solo itu tetangga, masyarakat daerah sekitar itu diperiksa, Bang. Berarti penyidik nanya ke seluruh masyarakat? Iya, masyarakat sana. Jadi gini, 160 selalu dikatakan bahwa harus ada efek yang nyata kan. Di 28 itu pun sama. Gitu. Bahwa tidak hanya sosial media tapi nyata. Nah pertanyaannya gampang sekali Bang sebenarnya. Kalau kita mau menelisik lebih jauh ke dalam, bahwa kemudian sederhana pembuktiannya. Bahwa saya datang ke tempat abang, tetapi saya tidak datang dengan secara baik-baik kalau seperti itu. Oh tunjukin dong. Nggak seperti itu. Nggak teriak-teriak. Bakar. Gantung Jokowi. Kan itu kan? Dan itu ada Bang. Ini saya buka, ada salah satu alat bukti ada. Gantung Jokowi. Bakar Jokowi ada itu. Jadi itu bukan isu itu Bang. Oh. Itu nyata ada videonya. Artinya pada saat mereka datang ke rumah Pak Jokowi itu setelah mereka ke UGM kan habis itu kan ke rumah Pak Jokowi.
kalau pada saat itu di rumah Pak Jokowi security-nya juga lemah, bisa jadi mereka masuk dan bisa bahaya, membakar Bang. rumah berarti ya. Bahaya, Bang. Oh. Bahaya, Bang. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bukan datang baik-baik itu, Bang. Oh. Itu bukan datang baik-baik. Kenapa menggunakan perempuan di sini campuran ya? Lebih banyak perempuan dilakukan karena yang paling gampang untuk disiasati itu adalah perempuan, yang paling gampang dihasut sebenarnya. Untuk melakukan hal-hal karena memanfaatkan kelemahan seorang perempuan ini settingan, Bang. Kalau analogi kriminolog itu, siapa sih yang paling mudah dipengaruhi dan paling tidak disangka untuk melakukan hal-hal yang tanda kutip gitu? Nah, itu bisa perempuan, Bang. Yang didorong, teriak-teriak, kemudian melakukan anarkis pun mungkin dipertimbangkan, pegang aja kalau perempuan, jangan dibiarin. Kan ini analogi kriminolog. Tetapi itu kan ada alat pemikirnya di belakang untuk menyeting itu, Bang. Jadi nggak semua perempuan juga. Nah, ada laki-laki juga yang kita lihat. Nah, inilah. Nah, nanti berbagi peran itu, Bang. Ini ngeri juga teman-teman kalau ada upaya sampai ingin membakar rumah Bapak Jokowi ya. Tapi untunglah itu tidak terjadi ya teman-teman, dan ternyata sudah ada buktinya. Bang Adik ini bilang ada buktinya ya. Wow, ini sepertinya di antara 10 terlapor, bukan 10 ya teman-teman, katanya 13, kayaknya 13 terlapor itu pasti ada salah satu orang di sana yang diduga menjadi otak dari upaya busuk ini ya, upaya untuk membakar rumah Bapak Jokowi gitu kan. Karena kan kita kaget juga ya, kok 13 gitu kan, dan tidak diduga juga orang-orang yang tidak kita terlalu kenal pun ada di sana gitu menjadi terlapor gitu kan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Jangan bosan ya. Tipa lagi, tipa lagi. Nah, kali ini si Tipa mencak-mencak teman-teman ketika dia ini hadir di sebuah podcast Bang Reza Indragiri ya teman-teman. Jadi si Tipa ini benar-benar tampak tidak ingin dipidanakan teman-teman. Ya, dengan dalil pembelaan yang dia sampaikan di sini kepada Bang Reza Indragiri. Nah, kita simak dulu videonya. Saat ini pula kaki dokter Tifa yang lain berada di ranah pidana. Kenapa saya harus Yang sebagai warga negara harus mempertanggungjawabkan perkataannya, perbuatannya Betul. secara pidana, hukum. Sekarang pertanyaan saya, kenapa saya kakinya harus ada di ranah pidana? Apa pidana yang saya lakukan? Saya seorang saintis, sedang melakukan pekerjaan saya. Saintis. Saya seorang guru, seorang akademisi, sedang melakukan pekerjaan saya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Di mana letak pidananya? Nggak ada sama sekali. Ijazah ini domain publik, digunakan oleh seseorang untuk mencapai kekuasaan dia. Ini domain publik. Once dia menyerahkan ijazahnya di KPUD, dan kemudian KPU, ini sudah menjadi wilayah domain publik. Nggak ada unsur pidana di situ, dilindungi oleh sekian banyak pasal undang-undang yang kuasa hukum saya aja yang bisa nerangin itu ya gitu. Saya pun sudah tahu dan gitu, nggak ada unsur pidana sama sekali. Baik saya, Bang Roy, Bang Rismon, dan teman-teman aktivis dan akademisi yang lain itu terlindungi oleh undang-undang untuk melakukan pekerjaan kami, untuk meneliti tentang otentisasi ijazah. Nggak ada pidananya di situ. Tidak ada pidananya di situ katanya teman-teman. Terus pekerjaan si Tipa ini katanya dilindungi oleh undang-undang. Oke lah Tipa, oke. Tapi kan ini masalahnya pencemaran nama baik loh. Jadi Tipa ini kalau hadir di beberapa acara ya, seperti di acara di podcast gitu atau di forum-forum gitu. Kalau dia tujuannya memang mengedukasi masyarakat dari penelitiannya ini, sampaikanlah yang wajar-wajar saja gitu menyampaikannya, tidak dengan menghina Bapak Jokowi, tidak dengan memframing Bapak Jokowi, apalagi status-status Tipa itu di akun X itu benar-benar dia tuh tidak menunjukkan seperti seorang dokter loh teman-teman, tidak ada wibawahnya sama sekali nih seorang Tipa ini gitu kan. Nah, ini masih di podcast yang sama ya. Di sini memperlihatkan atau menunjukkan ketakutan seorang Tipa ya teman-teman ketika menghadapi pertanyaan dari Bang Reza Indragiri. Kan di sini Tipa menceritakan bahwasannya perihal ijazah Bapak Jokowi itu penelitiannya itu dari A sampai Z itu sudah selesai katanya ya. Nah, kalau sudah selesai kan itu sudah final berarti ya. Nah, Bang Reza Indragiri ini nanya lah sama si Tipa. Jadi kesimpulan dari ini semua apa? Nanti Tipa di sini ngeblank teman-teman. Ngeblank kok. Dugaan kesalahan, bukan kesalahan. Karena kan proses hukum belum selesai. Iya, kalau dari penelitian saya kan udah mengarah kepada itu kan. Ya. Kesalahannya apa? Ya, ini persoalan akademik. Ya, persoalan akademik yang... Jadi saya tuh melihatnya gini.
soal ijazah udah selesai. Udah A sampai selesai. Z-nya udah A selesai. sampai Dari Z. sisi penelitian saya, Hmm. berdasarkan data-data dan variabel-variabel yang saya temukan, Simpulannya adalah ijazah Ya. itu ijazah itu jadi simpulannya Ini nih ya, orang yang sudah kehabisan kata-kata gitu kan. Jadi dia ini paham betul bahwa dia itu sebenarnya sudah posisi terancam ya teman-teman. Sehingga ketika dia ditanya pun dia ngeblank gitu ya. Jadi dia sudah kehabisan cara untuk menyampaikan apa ya, pembenaran kepada publik gitu, yang akhirnya dia ngeblank seperti barusan kan. Nah teman-teman, ini juga ada berita yang sekarang sedang heboh ya, di mana salah satu teman seangkatan atau teman kuliahnya Bapak Jokowi, yaitu Bapak Mulyono ya, difitnah oleh Tipa dan juga Pak Taufik ya, yang katanya Pak Mulyono ini adalah seorang calo bis katanya, calo di terminal katanya. Ya, coba kita bacakan. Ada lagi alumni UGM angkatan 80 yang mengaku bernama Mulyono dan skripsinya ambil bidang ekonomi manajemen. Setelah BIN bekerja, bukan BIN yang itu, tetapi BIN Badan Intelijen Netizen Satsep Capcus. Ketahuan, ternyata Mulyono alumni UGM bidang ekonomi manajemen ini nama aslinya Wakidi, calo terminal bis Tirtonadi Solo. Pantes kok saya ragu ya, ada alumni UGM seperti ini, masa insinyur beli gigi palsu nggak sanggup. Aduh, betul-betul UGM dibuat nyungsep kecomberan sama si Mukidi, temennya si Wakili. Renungan, berapa mudahnya di Indonesia ini orang mengaku-ngaku lulusan universitas ini dan itu, apalagi kalau sudah berbekal ijazah. Walau bikinan pasar pramuka, bukan bikinan universitas. Sedih negeriku. Memang si Tipa ini perempuan paling brengsek ya teman-teman. Nah, coba kita akan menyimak statement yang disampaikan oleh Pak Taufik ya. Pak Taufik ini adalah salah satu orang yang dulu menggugat Bapak Jokowi perihal isu ijazah teman-teman. Jadi dia ini adalah seorang lawyer senior katanya, gitu kan. Tapi kita juga belum tahu ya prestasinya apa sebagai lawyer senior itu, gitu kan. Nah, coba kita simak statementnya seperti apa. Jadi saya sudah ketemu sama pentolan terminal, ya saya itu punya akses kemana-mana, karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode, dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan, dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakidi. Punya Mulyono ya. bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya kalau tiket ya, kalau tiket itu maju Surabaya Barjo gitu ya. Jadi Ya. para termul-termul ini tolong ini Ya. ini disanggah ya. Ya, silakan kalian bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Enggak usah didebat, ijazahku asli ya. Songong sekali ya Pak Taufik ini. Coba kita simak nih klarifikasi dari yang bersangkutan, yaitu Bapak Mulyono. Benarkah Bapak Mulyono ini adalah seorang calo terminal bus? Kita simak ya. Di sini Pak Mulyono ini diwawancara oleh Dian Sandi ya teman-teman. Ini kita sedang berada di nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal, ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu, begitu dilihatkan foto, karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua, itu terus terakhir di Jambi.
Tapi tidak pernah Pak jadi calo tiket. Izin Pak. Kalau beli tiket pernah Pak. Aduh. Mana tuh Pak Bang Bio. Taufik? Lanjut Pak. Mengklarifikasi, maka di channel YouTube saya kemarin kan calo terminal itu mengaku alumni UGM, kan masih saya beri tanda tanya itu. Saya beri tanda tanya. Wih, Leles. tanda tanya. Makanya jangan suka main fitnah, Mbak. Jangan main framing. Jangan dengan dalih alasan tanda tanya seolah-olah untuk kemudian melarikan diri dari jeratan hukum. Iya. Tapi apapun, Anda punya jejak digital. Nah, ya, Pak, betul. ya. Jejak digital ini yang kemudian konon teman-teman bakal laporin Anda. Aku nggak tahu kalau Pak Mulyono mau itu, tapi tipe Pak Mulyono memang ya orang kayak Pak Jokowi juga, rata-ratanya orang-orang sabar tuh, alumni UGM yang era 80-an ya, 80 terutama di eranya Pak Jokowi, rata-rata mereka orang-orang tenang. Ini orang Solo yang Solo itu sebenarnya ya mereka itu, bukan Pak Taufik ini yang sombong betul, sombong amat kan gitu. Bicara atas nama Solo, dan kemudian ada dua hal ya, selain dia fitnah, selain dia kemudian dianggap menyebarkan informasi negatif, informasi ujaran kebencian, beliau selain fitnah, beliau juga menghina guys. Menghina siapa? Menghina pekerja kenek bus, calo-calo terminal bus ya. Itu yang dia bilang kemana Madiun itu seolah-olah direndah-rendahkan, dan seolah-olah mengeneralisir lulusan UGM tidak mungkin kemudian kerja di tempat pekerja di calo bus dan lain-lain sebagainya. Ini jahat guys, luar biasa. Kita dengerin dulu yuk apa yang dia mau sampaikan. Tanya itu kan artinya jangan sampai ya. Jangan sampai apa Pak? Kenapa kau bukanya begini Pak? Orang ini kita mengaku-ngaku ya, tetapi ternyata tidak tahu. Jadi saya sekali lagi saya tidak ingin menebar fitnah, saya juga tidak ingin Anda harus minta maaf menyebarkan Pak. kabar burung gitu. Anda harus minta maaf. Aku udah tulis dia di ini, mudah-mudahan Pak Taufik nonton nih ya. Aku udah tulis di kolom komentar itu ya. Aku sudah bilang ya. Pertama ini nih. Serius Bang Bio di komen. Video lebih awal dengan memfitnah Pak Mulyono. Di komen dong Ya. sama Bang Bio ya. Ya nih. Anda jangan sok berlagak dalih dugaan padahal sudah fitnah. Anda harus minta maaf ya. Silakan Pak Taufik baca itu. Nah, jadi Pak Taufik ini nuduhnya duluan gitu ya. Dia sudah bilang katanya bahwa Pak Mulyono itu nama aslinya Wakidi ya teman-teman, profesinya sebagai calo terminal bus Tirtonadi Solo ya teman-teman, kalau nggak salah ya itu ya. Nah lalu dia pergilah ke terminal itu ya dan memperlihatkan foto Pak Mulyono itu kepada orang-orang yang ada di terminal itu. Ternyata orang-orang di terminal itu tidak mengenal Pak Mulyono itu teman-teman. Berarti kan ini memang membuktikan bahwa ini asalnya plus ya, Pak Taufik ini ya langsung main tuduh aja gitu ya, main fitnah gitu kan. Ternyata di lapangan tidak ada yang mengenal ya Bapak Mulyono gitu kan. Dan setelah melihat video klarifikasi dari Pak Mulyono-nya sendiri ya, yang diwawancara oleh atau yang ditanyai oleh Lian Sandi, bahwa Pak Mulyono itu tidak pernah menjadi seorang calo terminal ya teman-teman. Barulah ini si Pak Taufik ini langsung membuat video klarifikasi gitu bahwa dia tidak ada niatan untuk memfitnah, katanya enak betul gitu. Pak Taufik harus minta maaf loh kepada Pak Mulyono. Enak betul ya cuma klarifikasi gitu doang gitu kan. Anda ini udah mencemarkan nama baik orang loh ya. Sudah tersebar video Anda yang mengatakan bahwa Pak Mulyono itu adalah calo terminal bus gitu kan. Ini videonya udah menyebar kemana-mana loh, dan akan menjadi rekam jejak nih apabila Pak Mulyono ini merasa keberatan dengan fitnahan itu lalu melaporkan Anda. Wah habis sudah gitu. Nah dari sini teman-teman harus makin pintar ya, bahwa selama ini mereka para pembenci Bapak Jokowi itu kebanyakan blunder gitu kan. Jadi mereka itu didahulukan dulu tuduhan, lalu cari buktinya belakangan gitu kan. Nah mungkin segini saja video kali ini dari Mang Ujang. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan. Nama Ujang pamit. Sampai jumpa lagi di next video.
Dari timur mentari bersinar, di tanah ikan harapan mengakar warisan. Jokowi menembus zaman, membangun negeri satu tujuan. Di tengah riuh langkah politik, tertanam benih persahabatan yang apik. Jokowi dan Prabowo satu suara, demi Indonesia mereka bersama. Mari melangkah ke masa depan, Gibran muda jadi panutan. Generasi baru penuh harapan, bersatu untuk Indonesia gemilang. YouTuber Nusantara bersuara lantang, membasmi hoaks menyuarakan terang. Dengan kebenaran kita berjaya, menuju Indonesia emas mulia. Tak lagi terpecah oleh berita palsu, suara rakyat makin bersatu. Digital bersinar jadi senjata, melawan fitnah dengan fakta nyata. Bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang kita yang terus berjuang. Dari Sabang sampai Merauke, mimpi besar kita